Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erwin dari Setiawan dari kelas MNJ 23D dengan NPM 23411207. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi linear dan juga penerapannya. Kita ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari fungsi linear sendiri adalah, pada dasarnya definisi dari fungsi linear adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Semua anggota yang ada di himpunan A harus berpasangan dengan anggota yang ada di himpunan B. Fungsi linear ini disebut juga dengan persamaan garis lurus atau disingkat PGL. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, fungsi linear dalam dunia matematika akan berkaitan erat dengan unsur pembentukannya, yakni berupa variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi, fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabelnya sama dengan 1. Kita langsung saja ke rumus fungsi linear. Bentuk umum dari fungsi linear adalah sebagai berikut: f(x) atau mx plus c, atau juga dapat menjadi fx sama dengan mx plus c, atau juga dapat menjadi y sama dengan mx plus c, dengan keterangan M sama dengan gradien atau kemiringan dan J atau C sebagai konstanta. Nah, fungsi linear ini tidak akan jauh dari yang namanya penggambaran grafik, sehingga ketika harus melakukannya harus mencermati beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0 didapatkan dari koordinat as x1, 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0 didapatkan dari koordinat b, 0, y1. Yang ketiga, menghubungkan dua titik A dan B sehingga akan membentuk garis lurus persamaan linear yang kemudian ditulis dengan Y sama dengan AX plus B. Apabila bernilai positif, fungsi linear akan dilukis garis dari arah kiri ke bawah ke kanan atas. Apabila B bernilai negatif, maka fungsi linear akan dilukis garis dari arah kiri atas ke kanan bawah. Dan juga apabila B bernilai 0, maka fungsi linear akan dilukis garis yang sejajar dengan sumbu dasar X. Memahami hal-hal lain dalam fungsi linear di dunia matematika, keberadaan fungsi ini dapat diartikan sebagai hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, yang masing-masing variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hubungan tersebut juga menyatakan adanya setiap anggota domain, anggota pertama atau wilayah, yang memiliki keterkaitan hubungan dengan satu dan hanya satu anggota range, anggota kedua atau jangkauan. Dalam fungsi tercepat terdapat beberapa komponen, yakni berupa variabel dan juga koefisien. Variabel sendiri yakni suatu besaran yang di dalam suatu permasalahan nilainya dapat berubah. Variabel dapat dibedakan menjadi dua, yakni variabel bebas dan variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Sementara variabel terikat adalah variabel yang sementara dijelaskan oleh variabel bebas, kontannya, yakni bilangan atau angka yang membentuk suatu fungsi tetapi tidak berkaitan dengan suatu variabel. Kita lanjut ke koefisien, yakni bilangan atau angka yang ikut membentuk suatu fungsi dan berkaitan pada suatu variabel dalam fungsi yang bersangkutan.
Nah, kembali lagi ke pembahasan fungsi linear. Keberadaannya adalah fungsi yang memiliki pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah satu bentuk. Bentuk umumnya berupa Y sama dengan AX plus B dengan keterangan Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A kecil sama dengan koefisien, dan B sama dengan konstanta. Pada bentuk umum tersebut, yakni Y sama dengan AX plus B, menyatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Artinya, besar kecilnya nilai X maka akan berpengaruh pada besar kecilnya nilai Y. Penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi makro adalah dalam fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi ekspor-impor, pendapatan nasional, serta analisis IS/LM. Sedangkan dalam ekonomi mikro, fungsi linear dapat diterapkan ke dalam model ekonomi, fungsi penawaran, dan fungsi permintaan. Kita lanjut ke contoh soal fungsi linear. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal. Oke, langsung saja kita ke contoh soal fungsi linear. Di sini saya sudah menyediakan satu soal dengan diketahui fungsi linear fx sama dengan 2x plus 6 dan gambarlah grafik fungsinya. Kita di sini menggunakan rumus fungsi linear yaitu y sama dengan ax plus b, di mana y sama dengan variabel terikat, a dan b sebagai konstanta dan x sebagai variabel bebas. Di sini kita misalkan dulu bahwa y sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Oke, langsung saja kita misalkan atau kita langsung saja coba ke contoh soal yang tersebut. Dengan y sama dengan 2x plus 6. Karena di sini x dimisalkan 0 berarti 2 kali 0 plus 6. 2 kali 0 0 tambah 6 lalu yang kedua y sama dengan 2x plus 6 sama dengan, karena di sini y sama dengan 0 berarti 0 2x plus 6. Kita pindah ruaskan 2x dengan 0 di sini. Karena ini dipindah ruas, jadi 2x ini menjadi minus. Nol dipindah ruas sama saja nilainya, jadi kita tulis saja 6 sama dengan x min 6 2. Nah, kita peroleh min 3. Oke, kita di sini sudah mendapatkan titik kartesius dari x dan juga y. Kita tuliskan dalam kotak ini. Karena tadi di pemisalan kita misalkan x menjadi 0 dan y menjadi 0, kita tulis 0 di masing-masing kotaknya. Nah, karena kita di sini sudah mendapatkan nilai dari masing-masing titik kartesius dari y dan juga x, kita tuliskan di dalam kotak ini. Kita sudah mendapatkan y sama dengan 6, kita tuliskan di sini, dan x sama dengan negatif 3. Kita langsung saja gambarkan titik kartesius ini di dalam garis x dan juga y. Baik, di sini saya sudah menggambarkan grafiknya, grafik x dan juga y, dan kita sudah mendapatkan titik gradien di mana x atau 0,6, x-nya 0, y-nya 6, dan juga x-nya negatif 3 dan 0 sama dengan y. Titik pertama ada di
0 di sini berarti ya, karena 0x dan 6y. Dan yang kedua negatif 3 dengan 0. Kita buat garis di sini, lingkaran di sini. Nah, kita sudah ketemu. Setelah itu kita garis lurus keduanya. Inilah tadi jawaban mengenai soal gambar fungsi linear fx sama dengan 2x plus 6. Itulah tadi penjelasan mengenai materi fungsi linear dan juga penerapannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Erwin dari Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.